Halo, perkenalkan nama saya Kak Fiona. Halo, perkenalkan nama saya Kak Nabila. Halo, perkenalin, nama aku Brian Topius. Nah, di video ini kita akan membahas mengenai biografi Dr. Sutomo dari mulai masa kecil, masa aktif, wafat, penghargaan, quotes, dan yang terakhir kita ada kuis nih. Karena kita ada kuis, silakan untuk kalian mempersiapkan alat tulisnya dan menyimak baik-baik apa yang akan dibahas oleh kakak-kakaknya ya. Yuk langsung kita mulai aja. Nah, sebelumnya aku tanya dulu ya. Siapa sih Dr. Sutomo itu? Ada yang tahu? Dr. Sutomo adalah pahlawan Indonesia yang lahir di Desa Ngepeh, Jawa Timur pada tanggal 30 Juli 1888. Beliau merupakan salah satu pendiri dari Budi Utomo dan juga pendiri dari Persatuan Bangsa Indonesia loh. Dr. Sutomo adalah anak dari seorang priai pegawai Pangreh yang bernama Raden Suwaji. Beliau juga merupakan cucu dari K.H. Abdurrahman. Saat Dr. Sutomo lahir, beliau tidak diberi nama Sutomo, melainkan diberi nama Subroto. Namun, nama tersebut diganti menjadi Sutomo agar beliau dapat bersekolah di sekolah Belanda. Dr. Sutomo bersekolah di sekolah rendah Belanda di Madiun. Kemudian beliau melanjutkan pendidikannya di studi kedokteran Stovia hingga tahun 1911. Lalu beliau melanjutkan studi spesialis kedokteran di Universitas Amsterdam pada tahun 1919 hingga 1923. Setelah mendengar penjelasan masa kecil Dr. Sutomo yang telah dijelaskan oleh Kak Fiona, sekarang kita akan membahas mengenai masa aktif Dr. Sutomo ketika beliau menempuh pendidikannya. Tadi sempat disebutkan bahwa Dr. Sutomo sempat menempuh pendidikannya di Stovia. Ketika beliau belajar di Stovia, ia sering sekali berdiskusi dengan rekan-rekan dan teman-temannya. Akhirnya, atas saran Dr. Wahidin Sudirohusodo, Dr. Sutomo pun mendirikan sebuah organisasi yang bernama Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 dengan Dr. Sutomo sendiri yang diangkat sebagai ketuanya. Tujuan didirikannya organisasi Budi Utomo ini adalah untuk memajukan pendidikan dan kebudayaan sebagai jalan untuk membebaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Dr. Sutomo menyelesaikan pendidikannya di Stovia yang merupakan sekolah kedokteran pada tahun 1911. Bertepatan pada tahun tersebut, terjadilah sebuah wabah penyakit pes dan yang kebetulan pada saat itu pemerintahan Hindia Belanda kekurangan dokter. Akhirnya Dr. Sutomo pun dengan keenam teman sekelasnya diangkat menjadi dokter dan mulai merintis karirnya pada bidang pengabdian sebagai dokter. Tempat pertama pengabdiannya yang dilakukan oleh Dr. Sutomo sebagai dokter, pertama kali Dr. Sutomo ditempatkan di daerah Semarang. Kemudian Dr. Sutomo dipindahkan ke Tuban dan setelah itu dipindahkan lagi ke Sumatera Timur. Lalu pada akhirnya pada tahun 1914 ia dipindahkan lagi ke daerah Malang, lebih tepatnya di Jawa Timur, untuk membantu pemberantasan wabah penyakit pes yang melanda pada daerah Magetan pada saat itu. Namun, karena terjadi perselisihan paham yang terjadi antara dirinya dengan bupati yang menjabat pada saat itu, dengan terpaksa Dr. Sutomo pun harus meninggalkan kota Magetan. Dan akhirnya 3 bulan setelah terjadi kejadian tersebut, beliau pun kemudian ditugaskan kembali di sebuah rumah sakit Zending, lebih tepatnya di Blora.
Ketika di Blora, Dr. Sutomo juga mendirikan sebuah perkumpulan dan mempelajari sebuah pergerakan Samin. Pada tahun 1919, Dr. Sutomo melanjutkan studi di Universitas Amsterdam dan aktif dalam Perhimpunan Indonesia atau yang biasa disebut dengan PI. Hal ini bisa terjadi karena semenjak Dr. Sutomo menjadi murid di Sofia, Sutomo memiliki keinginan untuk mendapatkan gelar diploma dokter di Eropa. Hingga pada akhirnya Dr. Sutomo dan 3 dokter Jawa lainnya mendapatkan kesempatan beasiswa dari pemerintah kolonial untuk melanjutkan studi spesialis kedokterannya di Universitas Amsterdam pada tahun 1919 hingga tahun 1923. Selain belajar, Dr. Sutomo juga aktif dalam Perhimpunan Indonesia. Organisasi Perhimpunan Indonesia ini adalah sebuah perkumpulan mahasiswa Indonesia di negeri Belanda. Melalui organisasi tersebut, Dr. Sutomo pun berkenalan dengan banyak tokoh-tokoh Perhimpunan Indonesia lainnya seperti Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Ali Sastroamidjojo, dan tokoh-tokoh lainnya. Setelah 4 tahun lamanya Dr. Sutomo menambah pengetahuannya di Universitas Amsterdam, Dr. Sutomo pun pulang ke Indonesia pada bulan Juni tahun 1923 dan Dr. Sutomo diangkat sebagai dokter kulit di Surabaya, serta Dr. Sutomo juga merangkap sebagai menjadi pengajar di Netherlands Arts and School. Setelah kepulangannya ke Indonesia pada tahun 1924, Dr. Sutomo mengeluarkan diri dari organisasi Budi Utomo dan mulai mendirikan perkumpulan baru yang bernama Indonesian Study Club atau yang biasa disebut dengan IS. Karena Dr. Sutomo beranggapan bahwa perkumpulan Budi Utomo perlu mengalami perubahan, karena organisasi ini hanya mementingkan pengajaran dan kebudayaannya saja, yang dimana hal ini tidak cukup untuk melakukan sebuah pergerakan nasional. Selain itu, Dr. Sutomo juga memandang bahwa organisasi Budi Utomo berubah menjadi organisasi yang terlalu Jawa dan keanggotaannya yang semakin eksklusif atau terlalu tertutup, sehingga memberi kesan seperti memisahkan diri dari rakyat-rakyat atau masyarakat lain. Oleh karena itu, hal ini yang menyebabkan Sutomo keluar dari organisasi Budi Utomo dan mulai mendirikan sebuah perkumpulan baru pada tanggal 11 Juli 1924 yang bernama Indonesian Study Club, yang dimana perkumpulan ini berjuang untuk membangkitkan semangat kaum terpelajar supaya memiliki keinsyafan dan kewajiban terhadap masyarakat. Karena perasaan persatuan di kalangan pemimpin Indonesia semakin lama semakin kuat, apalagi sesudah dicetuskannya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928, yang akhirnya membuat jiwa persatuan Indonesia semakin kuat. Akhirnya pada tanggal 16 Oktober 1930, Indonesian Study Club atau IS mengadakan reorganisasi atau melakukan penyusunan keanggotaan kembali dan berubah menjadi Partai Persatuan Bangsa Indonesia atau yang biasa disebut dengan PBI, yang dimana keanggotaannya kini tidak hanya terbatas pada kaum terpelajar saja, tetapi sudah terbuka untuk seluruh bangsa Indonesia. Karena adanya tekanan dari pemerintahan kolonial Belanda terhadap pergerakan nasional semakin kuat, akhirnya pada Januari tahun 1934 dibentuklah sebuah komisi yang bernama BUPBI, yang dimana komisi ini membahas mengenai penggabungan antara Budi Utomo dan Persatuan Bangsa Indonesia. Akhirnya karena upaya tersebut mendapatkan tanggapan positif dari kedua belah pihak, pada akhirnya penggabungan ini pun disetujui oleh pengurus besar kedua belah pihak. Hingga pada akhirnya pada tahun 1935, lebih tepatnya pada tanggal 24 hingga 26 Desember, diselenggarakanlah Kongres Peresmian Penggabungan BUPBI, yang pada akhirnya melahirkan sebuah partai baru yang bernama Partai Indonesia Raya atau Parindra, dengan Dr. Sutomo sebagai ketua dari organisasi tersebut. Pada kali ini, tujuan organisasi Parindra sudah sangat jelas dan tegas, yaitu Parindra ingin berjuang untuk mencapai tujuan Indonesia merdeka. Dalam aksinya pada bidang politik dan bidang kesehatan, Sutomo memperoleh berbagai pengalaman di berbagai bidang. Selain itu, Dr. Sutomo juga menghasilkan berbagai gagasan, pemikiran, karya, dan karsa, yang dimana hal ini telah ia terbitkan dalam sejumlah media seperti buku, artikel, dan media-media lainnya. Karena kesibukan dan perjuangan yang dilalui oleh Dr. Sutomo sangat panjang, akhirnya hal ini menjadikan kesehatan Dr. Sutomo semakin melemah, dan pada akhirnya Dr. Sutomo pun meninggal dunia di Surabaya.
sekarang aku mau bahas nih tentang wafatnya Dr. Sutomo. Dr. Sutomo wafat pada tanggal 30 Mei 1938 bertempat di Surabaya, Jawa Timur. Dr. Sutomo wafat pada usia yang ke-49 tahun. Sekarang, makam Dr. Sutomo dapat ditemukan di Gedung Nasional Bubutan, Surabaya. Dikarenakan perjuangan yang telah dilakukan oleh Dr. Sutomo selama masa hidupnya, setelah ia wafat, ia mendapatkan penghargaan sebagai pahlawan kemerdekaan Indonesia. Penghargaan tersebut tercantum di dalam Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 657 tahun 1961 yang disahkan atau dikeluarkan pada tanggal 27 Desember 1961. Di slide ini juga merupakan salah satu foto atau gambar dari Surat Keputusan Presiden nomor 657 tahun 1961 yang berisikan penghargaan terhadap Dr. Sutomo. Dr. Sutomo pernah berkata, "Kita tunjukkan bahwa kita adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka." Itu adalah quotes yang kami ambil dari perkataan Dr. Sutomo. Setelah ini, kami akan memberikan beberapa pertanyaan mengenai Dr. Sutomo. Teman-teman, silakan menjawab pertanyaan yang akan kami tampilkan ya. Pertanyaan pertama. Setelah menempuh pendidikan di Belanda, di manakah Dr. Sutomo sempat menjadi pengajar? A. Stovia. B. Universitas Amsterdam. C. NIAS. D. Indonesia Study Club. Dan yang terakhir E. Indonesia Studies Club atau disingkat IS. Jawaban dari soal pertama ini adalah C. NIAS. Kedua, penggabungan atau fusi antara BU dan PBI menghasilkan partai baru yang disebut A. Gerindra, B. Perindo, C. PSI, D. Parindra, dan E. BSI. Jawaban dari soal kedua adalah D. Parindra. Pertanyaan ketiga. Pada usia berapa Dr. Sutomo wafat? A. 30 tahun. B. 49 tahun. C. 67 tahun. D. 59 tahun. Dan E. 79 tahun. Jawaban dari pertanyaan ketiga ini adalah B. 49 tahun. Pertanyaan keempat. Penghargaan apa yang diterima Dr. Sutomo berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 657 tahun 1961? A. Pahlawan Kemerdekaan Nasional. B. Bapak Pendidikan Nasional. C. Bapak Perjuangan. D. Proklamator. E. Pahlawan Pendidikan. Jawaban dari pertanyaan keempat adalah A. Pahlawan Kemerdekaan Nasional. Nah, akhirnya kita sudah sampai nih di penghujung video. Gimana penjelasan dari kami? Semoga menyenangkan dan juga dapat menambah wawasan bagi adik-adik semua ya mengenai pahlawan Indonesia.
Sampai di sini dulu videonya. Dadah.